Program gratis ongkir dari e-commerce yang menjadi magnet utama mendorong lonjakan transaksi digital dan pertumbuhan belanja online kini dibatasi. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan ekosistem UMKM dan platform digital yang sehat. Lalu bagaimana e-commerce kemudian menyikapi rencana ini? Segera kita berdiskusi secara virtual. Sudah terhubung bersama kami Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Mas Budi Primawan, kemudian juga Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI, Mas Akbar Johan. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Agung di sini, bukan Anis ya, bukan Anissa. saya coba langsung aja ke YLKI nih. Gimana tanggapan asosiasi pada kebijakan ini gitu? Apakah dampak signifikan ini kemudian akan terjadi di industri logistik dari diberlakukan kebijakan ini? Mungkinkah ada shifting atau kebiasaan yang bergeser lagi? Kan sekarang tren belanja online lagi tinggi-tingginya, tapi kemudian dengan gratis ongkirnya kemudian dikurangi begitu, apakah akan shifting ke belanja offline lagi? Kepada siapa nih Pak? Oke, ke YLKI dulu, ke Pak Akbar dulu deh. Iya. Oh, sorry, saya mewakili Alfi ya. Ya. bukannya Oke, dari Alfi, Mas Akbar. Ya, Mas Agung. Terima kasih. Selamat malam semuanya, Pak Budi. Kebijakan ini, Mas, kita harus melihatnya secara ekosistem, ya, ekosistem logistik dan kurir. Soal shifting itu adalah dampaknya, ya, dampak daripada setiap regulasi yang dibuat. Kita harus sadar bahwa pertumbuhan ekonomi di Republik ini mayoritas di drive oleh kekuatan daripada belanja masyarakat, ya, jadi konsumtif, dan salah satunya adalah bagaimana kehadiran daripada perusahaan-perusahaan marketplace. Kenapa saya singgung dengan ekosistemnya? Bahwa kalau pertanyaannya Mas Agung apakah akan shifting ke offline lagi, ini menjadi suatu challenge karena dengan adanya lahirnya satu trendsetter lifestyle yang dibentuk oleh ekosistem marketplace, ini tentu memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan, memberikan kepastian, dan biasanya harganya jauh lebih murah dibanding daripada pemasaran konvensional ataupun pemasaran offline, ya. Nah, soal shifting tentu ini dikembalikan oleh tren tadi, trendsetter, ya, bagaimana ekosistem tadi bisa dijaga dan tidak merugikan atau berpotensi merugikan bisnis-bisnis yang terkait dalam ekosistem marketplace dan sangat bergantung kepada jasa pengiriman antar barang, ya. Nah, ini yang harus kita sikapi, Mas Agung. Jadi tidak bisa kita melihat satu persatu, tetapi bagaimana ekosistem ini tentu akan memberikan nilai tambah bagi semua klaster bisnis untuk mendapatkan nilai tambah, dan di ujungnya adalah bagaimana masyarakat itu merasakan kebermanfaatannya dan juga dari sisi efisiensinya. Begitu, Mas Agung. Oke, Mas Akbar, tapi kalau industri logistik sendiri kira-kira akan merasakan dampak signifikannya atau enggak? Oke, kalau dari sisi logistiknya, Mas, regulasi permen daripada Menkom DG ini tentu juga sekali lagi dilihat daripada dampaknya. Kita melihat kalau adanya pembatasan pengiriman ongkir gratis ini dibatasi 3 kali dalam sebulan. Tentunya mekanisme ini dari sekian lama e-commerce atau marketplace hadir, yang menjadi salah satu penentu layanan adalah jasa kurir ataupun pengiriman barang. Di dalamnya ada service fulfillment center, di dalamnya ada warehousing, dan pengiriman udara melibatkan airline, laut maupun tracking, ya. Nah, memang kalau kita melihat judul ongkir gratis ini,
kita dari sisi cluster supporting sistem pengiriman barang, tentu juga pada saat pelaku ataupun perusahaan marketplace melakukan promo ongkir gratis, ini juga ada kontribusi yang sangat besar daripada jasa kurir kami. Ya, tentunya harga-harga daripada promosi itu juga kami merasakan dampaknya. Ya, kami setuju tadi pernyataan daripada Pak Dirjen bahwa mekanisme hitungan biayanya HPP plus margin itu menjadi standar. Artinya kehadiran daripada marketplace ini seharusnya memang tidak memberikan dampak kepada sektor lainnya sebagai supporting system, dalam hal ini jasa kurir, sehingga tidak terjadi kanibalisme. Ya, artinya Mas Agung, persaingan tidak sehat ini memang harus kita review ulang. Bagaimana marketplace ini dengan segala strategi-strategi pemasarannya tentu tidak bisa lepas daripada peranan jasa pengiriman kurir. Namun istilah daripada ongkir gratis ini juga dibebankan kepada perusahaan jasa kurir, Mas Agung. Misalnya ini tentu bagaimana melobi perusahaan-perusahaan kurir dengan volume pengiriman yang sangat luar biasa, let's say dalam 1 bulan bisa 1 juta konsaini misalnya, dengan pengiriman yang hanya 10.000 konsaini, disinilah letak negosiasi itu. Dan hampir semua jasa kurir ini tentu akan melakukan pemotongan-pemotongan harga untuk bisa memberikan angka yang masuk daripada strategi pemasaran marketplace. Nah, inilah yang menjadi suatu tantangan tersendiri bagi ekosistem pengiriman jasa barang e-commerce, Mas Agung. Kalau e-commerce sendiri gimana nih, Mas Budi? Adakah kekhawatiran kebijakan ini ketika ketok palu begitu kemudian akan merubah habits dari pembeli begitu yang sekarang kan lagi membuja begitu ya, belanja online gitu. Nanti ada kekhawatiran nggak kemudian mereka akan shifting lagi ke offline? Baik, Mas Agung. Jadi kalau kita melihatnya kebijakan ini, Permenkom di 8 tahun 2025 ini, itu untuk mengatur hubungan antara e-commerce dengan perusahaan logistik atau perusahaan kurir gitu. Jadi di situ itulah yang diatur. Nah, seperti yang pembatasan 3 hari tersebut itu di pasal 45 sudah dicatatkan itu hanya berlaku pada promosi yang menyangkut biaya logistik. Jadi kalau misalnya ada subsidi kurir atau mengurangi HPP plus margin tadi, itu harus 3 hari. Itu pun bisa diajukan ke Dirjen. Nah, tapi pada dasarnya dalam melaksanakan program bebas ongkir itu banyak dilakukan oleh e-commerce dengan cara lain seperti subsidi dari e-commerce atau dari seller atau bahkan dari perusahaan pembayaran, misalnya bayar pakai kartu kredit apa gitu, bebas ongkir sekian, itu yang bayar kartu kreditnya gitu. Nah, kalau promosi bebas ongkir itu dilakukan bersama pihak ketiga yang lain, itu tidak masuk dalam peraturan pembatasan 3 hari. Jadi gitu. Jadi pembatasan 3 hari kalau menyangkut harga kurir yang tadi sudah diatur di dalam peraturan ini dengan HPP plus margin. Kalau di bawah HPP atau di bawah margin itu harus boleh dilakukan, tapi harus 3 hari gitu.
Yang lumayan beriak di lapangan soalnya kan begitu ada wacana ini para konsumen langsung takut kan gitu loh. Wah berarti nanti nggak akan ada lagi gratis ongkir. Nanti nggak ada lagi misalkan begitu ya. Itu udah begitu peraturan ini keluar, orang ributnya itu. Sedangkan mesti dibaca hati-hati. Pasal 45 tersebut menyatakan hanya harga yang menyangkut harga minimal. Gitu. Oke, jadi kita perjelas lagi ya. Ini pemerintah kan mengatakan peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce gitu ya. Tapi yang diatur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka. Artinya diskon ongkir atau gratis ongkir dari e-commerce ini nggak dibatasi ya, tetap ada ya. Ya, tetap ada. Ini juga coba bebas ongkir ini merupakan silakan Mas Budi. Ya, bebas ongkir ini merupakan pendorong termasuk pendorong utama orang belanja online ya. Dari Harbolnas tahun 2024 kemarin itu sampai 50% dari orang membeli bebas ongkir sebagai pendorong utama belanja di online. Gitu. Oke. Pola shifting belanja online, offline atau offline ke online dan sebagainya ini pertama kali kita ajukan sebagai pertanyaan pembuka karena di luar sana masyarakat begitu riuh begitu ya soal ini. Lalu apa kemudian kata warga? Kita coba langsung saja update informasinya juga terkait hal ini begitu di mana promo potongan ongkos kirim di e-commerce yang dibatasi ini meskipun promo ini justru jadi daya tarik konsumen begitu ya tadi kalau kata Mas Budi. Tetapi warga membaca situasi ini dengan beragam mungkin. Kita coba tanya reporter Berita Satu ada Hanif Busyapa dan juga juru kamera Indra Bramantio akan langsung mungkin mendengarkan apa pernyataan warga atau apa keluh kesah para warga dengan adanya wacana ini. Hanif silakan. Ya baik, selamat malam Agung dan juga pemirsa. Memang wacana atau peraturan pemerintah yang baru ini terkait pembatasan gratis ongkir dari belanja online mungkin bisa menjadi kebingungan antara apakah benar ini menguntungkan bagi pekerja kurir atau justru akan menurunkan daya beli masyarakat dalam belanja online. Kita coba langsung tanyakan beberapa warga yang ada di sini. Saya berada di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Halo, dengan kakak siapa sebelumnya? Ya, dengan saya Alexa. Ini? Thalia. Oke, Kak Alexa dan Kak Thalia, tahu gak ada isu pembatasan gratis ongkir dari pemerintah yang baru ini? Sempat sih dengar untuk beberapa hari terakhir ini ya terkait isu gratis ongkir. Setelah baca-baca juga kayaknya lumayan rame nih dibahas entah dari kita lingkungan sekitar atau dari sosial media gitu. Nah, kira-kira benar gak sih pembatasan gratis ongkir ini tepat gitu kalau misalkan tujuannya adalah agar kurir mendapatkan upah yang lebih layak lagi dan apakah akan mempengaruhi masyarakat membeli belanja online? Menurut aku sangat pengaruh banget sih untuk konsumen ya karena konsumen itu aktif banget nih akhir-akhir ini juga untuk belinya di online karena kan sibukannya kerja dan segala macam untuk belanja offline pun juga sulit gitu. Dan dengan adanya pemangkasan diskon ongkir ini tuh pasti bakal menurun banget untuk penjualannya UMKM. Terus juga pastinya konsumen akan malas juga untuk belanja online sih. Seperti itu. Tapi kalau dari segi kurir juga sama ya, pastinya dari segi pengiriman volumenya juga pasti akan berkurang. Lagi-lagi insentifnya pun pasti nanti akan mengurangi sih. Oke, terima kasih Kak Alexa, Kak Thalia atas jawabannya. Itu dia Agung pendapat beberapa warga yang memang mereka juga mempertimbangkan gitu antara kurir yang berharap memang diharapkan mendapatkan upah yang lebih baik tapi juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Oke, kita coba tanya lagi nih dengan kakak siapa ini sebelumnya? Naya. Ini? Saskia. Oke, Kak Naya dan Kak Saskia, tahu isu pembatasan gratis ongkir yang baru ini? Tahu, kebetulan baru beberapa hari lalu lihat di berita. Terus kebetulan juga sebenarnya ini tuh suatu hal yang baik ya, apalagi buat para kurir-kurir naikin gajinya juga. Tapi jadi bikin kita nih para pembelanja online mikir buat belanja next time lagi, apalagi kalau gratis ongkirnya dihapus. Sebelumnya sesering apa sih belanja online dan menggunakan fasilitas gratis ongkir? Kalau aku sendiri sih sering ya, apalagi kita kan ada kebutuhan primer atau sekunder ya. Nah, kalau untuk ada peraturan ini kita jadinya kayak pertimbangin banget nih bakal jadi sering beli atau untuk yang butuh-butuh aja. Kalau aku pribadi sih gitu.
Oke, berarti bakal tetap sering belanja online atau akan mengurangi nih kalau ada pengurangan gratis ongkir? Kalau untuk ada pengurangan sih pasti dikurangin ya. Paling ya yang kebutuhan kayak primer aja atau kebutuhan pokok baru beli gitu. Oke, baik. Nah, itu dia Agung, memang beberapa pendapat warga yang mengatakan kalau seandainya pengurangan gratis ongkir ini bisa mempengaruhi dan menjadi pertimbangan bagi mereka apakah benar mereka akan terus belanja online atau membatasi jatah belanja online setiap bulannya. Kita coba tanya satu warga lagi pendapat mereka tentang isu gratis ongkir ini. Halo Abang, dengan Bang siapa? Saya dengan Nadif. Bang Nadif, tahu isu pembatasan gratis ongkir gak yang baru-baru ini? Tahu sih, saya sering lihat di sosial media baru-baru ini kan. Saya berapa kali lihat beritanya. Oke, nah kira-kira menurut Abang benar gak sih ini tepat sasaran untuk meningkatkan upah kurir tapi juga bisa berdampak terhadap daya beli masyarakat? Sebenarnya bingung juga sih Bang. Saya kan juga sering beli online, tapi teman saya juga ada yang kerja kayak jadi kurir gitu. Berapa ada yang ngeluh kayak kurang lah gajinya, jadi bingung juga sih saya. Jadi sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Coba dipikirin dulu aja kali ya, saya juga bingung soalnya sih. Oke, terima kasih Bang Nadif. Itu dia Agung dan juga pemirsa, memang beragam pendapat dari warga. Ada yang setuju untuk pengurangan gratis ongkir ini karena berdampak terhadap dari gaji dan juga pendapatan pekerja pengirim barang atau kurir. Namun mereka juga mempertimbangkan apakah akan sesering itu atau mungkin lebih sering lagi mengurangi pakai belanja online atau belanja offline seperti yang tadi Agung dan pemirsa diskusikan sebelumnya. Kembali ke Anda Agung. Baik, Hari Musyafa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ternyata ditanggapi beragam begitu ya. Saya kembali diskusi dengan Mas Akbar dan juga Mas Budi. Mas Akbar, tadi kita sudah melihat berapa tanggapan begitu dari warga yang ditemui oleh reporter lapangan kami, Anif Musyafa begitu. Tetapi Kimi ingin coba konfirmasi begitu. Keberadaan e-commerce sendiri dampaknya seberapa besar sih untuk memutar roda perekonomian, logistik dan juga distribusi begitu? Ya, Mas Agung, saya kira pernyataan dari Bu Menteri Komunikasi dan Digital itu jelas banget bahwa arahan daripada Bapak Presiden bagaimana ekonomi terutama sektor distribusi dan logistik ini menjadi pendorong daripada pertumbuhan ekonomi. Kita juga perlu memberikan pemahaman bahwa kehadiran daripada marketplace ataupun e-commerce, supporting sistemnya itu adalah di jasa pelayanan kurir. Lalu karena persaingan antara marketplace ini juga cukup sadis gitu ya, sangat kencang ya Mas Budi ya persaingannya. Nah tentu salah satunya adalah bagaimana strategi-strategi pemasaran termasuk promosi ongkir gratis ini menjadikan para pengusaha e-commerce menjadikan ini salah satu nilai tambah untuk meningkatkan volume penjualannya. Namun jujur saja komunitas daripada jasa kurir ini tentu mendapatkan tekanan daripada e-commerce ya, walaupun ini Pak Budi ini adalah business to business ya, business to business, tetapi fakta di lapangan bahwa beban daripada strategi promosi ongkir gratis ini juga dibebankan oleh pelaku usaha jasa kurir. Jadi bukan serta-merta ongkir gratis ini ditalangin oleh perusahaan e-commerce, tidak. Ya, ini harus diberikan pemahaman kepada masyarakat. Melainkan ini menjadi suatu integrated price, di dalamnya ada jasa-jasa pengiriman sebagai supporting system, yang mana jasa kurir ini juga masuk dalam ekosistem tersebut. Namun pembayaran daripada ataupun harga daripada dampak ongkir gratis ini itu juga menjadi beban daripada perusahaan jasa kurir, Mas Agung. Ya, misalnya tadi saya sampaikan, misalnya pengiriman dengan konsaini 1 juta dengan kontrak oleh salah satu PTA misalnya, jasa marketplace, itu tentu marketplace ini negosiasi dengan jasa kurir dengan harga yang sangat murah, ya, akan sangat murah dan tentu akan memberikan penawaran di bawah HPP-nya. Jadi jangankan margin, tentu HPP-nya pun di bawah.
ini terjadi pada ekosistem perusahaan-perusahaan kurir yang baru, ya, karena mereka baru buka dan tentu perlu order yang besar, gitu ya. Akhirnya mereka close deal dengan perusahaan marketplace, sehingga rasanya pemerintah menyadari itu, bahwa jangan ada klaster bisnis dalam memberikan layanan mendapatkan porsi keuntungan yang cukup besar, namun di ekosistem pengiriman misalnya atau jasa kurir ini malah suffering bisnisnya. Jadi sekali lagi memang perlu ini kita jadikan momentum untuk kembali mengatur tata kelola ekosistem logistik nasional kita, ya. Jadi memang perlu review secara terintegrasi. Tidak bisa melihat daripada satu sisi saja, sisi daripada menaikkan volume penjualan daripada marketplace, tetapi juga melihat daripada sektor industri kurirnya. Jadi supaya sama-sama klaster ekonomi ini bisa tumbuh bareng, ya, tidak salah satu klaster tumbuh luar biasa dan juga satunya malah suffering. Nah, satu hal lagi yang harus dilihat, bagaimana dampak daripada marketplace ini terhadap ekonomi nasional kita. Jujur saja Mas Agung, kalau kita mau bedah secara terbuka, produk-produk marketplace yang ada di Indonesia rasanya itu 90-95% adalah produk impor. Ya, jadi belum mengakomodir produk-produk UKM kita ataupun produk lokal kita. Tentu ini juga ada akar permasalahannya ya Pak Budi ya. Mulai daripada ekonomi scale-nya, ya, terus kualitasnya, lalu berdampak pada harganya, gitu. Kita nggak bisa melihat bagaimana apple to apple terhadap produsen fast moving goods misalnya ya, FMCG dari China. Kalau saya mau sampaikan, di situ kan skalanya skala global, sehingga harganya pun juga akan pasti sangat murah. Nah, inilah sebenarnya momentum untuk membangun satu budaya bagi bangsa kita untuk tidak hanya memilih barang murah semata, tetapi bagaimana kita bisa mencintai produk dalam negeri sehingga ini bisa mengisi lebih besar proporsi daripada perusahaan marketplace di Indonesia, sehingga produk-produk lokal kita juga mendapatkan tempat yang pantas untuk dapat dibantu pemasarannya oleh platform-platform marketplace. Sehingga apa? Kita bisa melakukan roadmap menjadikan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Mas Agung. Oke, Mas Akbar, jadi kita memang mesti sepakat dulu ya, kita harus lihat dari kacamata yang lebih luas dulu bahwa intervensi pemerintah ini tentu untuk menjaga stabilitas begitu ya. Jangan sampai ada sektor yang diuntungkan begitu besar tetapi sektor yang lainnya justru tampak tertekan begitu ya. Kalau tadi Anda bilang suffering. Since tadi Mas Akbar juga mention soal UMKM, kita juga coba konfirmasi ke Mas Budi. Dampaknya terhadap pelaku UMKM dan penjual kecil yang mengandalkan daya tarik gratis ongkir melalui marketplace, melalui e-commerce, ini akan seberapa besar? Ya, seperti yang saya sampaikan, ini hanya mengatur apa yang dilakukan dengan kurir. Jadi ini bisa dikatakan di belakang layar. Nah, untuk e-commerce, untuk toko-toko online, medium, scale, mikro, itu ada metodenya sendiri. Seperti yang saya sampaikan, di sini tidak mengatur bebas ongkir yang merupakan subsidi dari marketplace, dari seller, atau dari pihak ketiga lainnya. Jadi dengan kurir itu nanti akan ada pembicaraan bisnis to bisnis antara perusahaan e-commerce dengan perusahaan kurir. Lalu dengan metode yang lain yang sama, bebas ongkir masih bisa dilakukan. Seperti kita tahu, Bapak bilang ya,
perusahaan kita lumayan besar gitu. Kita bisa lihat bahwa dengan biaya yang makin tinggi, termasuk biaya subsidi tersebut, maka e-commerce, perusahaan e-commerce itu pasti terus-terusan. Seperti kita bisa lihat dari tahun 2003 sampai tahun 2025 ini, 2023 sampai 2025 ini, ada berapa e-commerce yang melakukan layoff gitu. Lalu kita juga lihat ada satu marketplace yang pivotin dari menjual barang secara umum jadi barang digital. Nah, hal itu terjadi karena masing-masing marketplace baru melihat bagaimana mereka harus bisa survive dalam kondisi ini dengan budget yang ada. Sebenarnya belanja online pasti akan terus berlangsung, nggak mungkin hilang gitu. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu udah tergantung pada digitalisasi, nonton film digital, dengar musik digital, belanja pun digital. Nah, dengan adanya online dan offline, orang-orang ini jadi bikin pembagian sendiri gitu. Untuk belanja barang-barang tertentu online, barang-barang tertentu lain yang mahal misalnya offline. Karena itu tadi semua produk yang ada di Indonesia itu sudah harus online. Karena orang sudah males untuk pergi keluar, apalagi barang-barang kayak makanan, kayak fashion yang tinggal beli aja. Baik. Dan kita juga nggak bisa lihat ya seperti apa. Sebenarnya barang impor kan udah larang ya di sini dijual langsung dari. Nah, dengan adanya barang-barang impor yang dijual itu, kita berusaha meningkatkan produk dalam negeri seperti dengan Wardah gitu ya, dengan produk-produk yang lokal punya Eiger dengan promosi yang cukup besar. Oke, Mas Akbar, Mas Budi, tentu harapan kita sama kebijakan yang ditelurkan pemerintah siogianya bisa menjadi upaya win-win solution begitu ya untuk menyeimbangkan, menyelamatkan berbagai sektor begitu ya. Dan tentu konsumen juga dari dialog ini juga akhirnya terbuka. Jadi kita tahu bahwa jangan khawatir katanya. Kalau ongkos kirim itu juga tetap bisa ditemukan. Ada formula-formulasi tertentu tadi yang seperti Mas Budi juga sampaikan ya. Terima kasih Mas Akbar dari Alfi, terima kasih Mas Budi dari Idea sudah berkenan bergabung bersama kami dan berbagi insight pada malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas Bapak-bapak. Ya, terima kasih Mas. Pemirsa, Baris Krim Polri menyatakan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas